saya Dr. Edita Arlin dan juga rekan saya Dokter Haikal. Nah, pagi ini saya dengan penampilan baru tuh Wede. Jadi lebih adem nih ya. Soalnya kan panas nih, jadi lebih adem nih sekarang. Oh gitu. Ini kalau saya ngelihatnya kayak dokter Ibra ya, Oh, masa dokter sih? rehab medik nih Gak apa-apa kayaknya deh. kelihatannya. Masih kan keren kan? Masih keren, oke. Nah, ini ngomongin tentang keren nih ya. Tadi juga kita sempat melihat video keren nih ya. Betul. Tapi mengenai penyakit paru. Nah, Iya. tentunya kita tidak mau dong ya terkena penyakit itu dan pastinya kita juga harus menambah nutrisi-nutrisi yang bagus juga untuk paru kita. Betul banget. Betul. Apalagi seperti bagian tubuh lainnya, paru-paru ini memegang peran penting untuk supaya tubuh kita bisa menyerap oksigen. Makanya perlu dijaga dengan asupan makanan yang bergizi. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Maria Haryono, dokter gizi klinis. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter. Dokter Alvin, selamat pagi. Nah, dok, ini masyarakat sudah pengen tahu dok ya, bagaimana cara menjaga paru tetap sehat dengan asupan makanan. Betul sekali, dan juga nih pasti banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Betul. Yang pertama nih ya, katanya gimana nih dokter Haikal? Dok, katanya dok ya, kalau makanan yang manis itu tidak sehat untuk kesehatan paru. Nah, ini fakta atau mitos dok. Tapi dok, Jangan dijawab dulu dokter, Iya. sesaat lagi kita menjawabnya. Nih ada tayangan yang mau lewat dulu. Pemirsa, sejak COVID-19 merebak, kita menjadi semakin sadar dan lebih perhatian terhadap kondisi tubuh, apalagi bila menyangkut organ pernapasan. Namun meski kini pandemi sudah mulai mereda, kita tetap harus waspada. Karena selain COVID-19, penyakit infeksi pernapasan lainnya masih rentan menyerang. Sebut saja asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau paru-paru basah atau pneumonia. Ini adalah sebagian dari jenis-jenis penyakit paru yang umum menyerang di tanah air, juga belahan dunia lainnya sejak lama. Pengobatan pun tergolong lama dan cukup sulit, terlebih bila penderita tak disiplin dalam menjalankan pola hidupnya. Selain bisa kambuh kapan saja, juga terdapat penyakit yang bisa dengan mudah menular. Pemirsa, saat sudah terdiagnosa, biasanya kita dianjurkan untuk menjauhi berbagai faktor risiko penyebab kekambuhan penyakit paru. Namun tahukah Anda bila selain dengan terapi obat, banyak yang menyebutkan bila kesehatan paru bisa terjaga dengan memperhatikan asupan makanan. Betulkah demikian? Simak informasi selengkapnya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu kembali tadi ya. lagi ya. Jadi untuk menjaga paru tetap sehat bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang padat gizinya. Betul ya, jadi asupan energinya gitu ya, Iya. istilahnya kita kalau misalnya kayak remote ya, baterainya tuh harus bagus dong. Betul banget. Betul. Nah, yang tadi dok, sempat ngegantung dok, belum terjawab nih. Makanan manis itu tidak sehat untuk paru-paru. Ini fakta atau mitos Ini dok? fakta dong. Fakta. Udah lihat yang manis-manis aja biar tambah seger. Jadi memang sempat ada yang penelitian ya, Ya. bahwa kalau gula itu kemudian akan memberikan energi gitu ya betul. terhadap makrofag. Jadi diharapkan lingkungan kesehatan paru-paru lebih baik. Tetapi itu belum terbukti nyata bahwa kalau konsumsi yang manis pasti akan menjaga fungsi paru kita. Karena bagaimanapun kalau terlalu manis, resiko kesehatannya besar. Betul. Bisa diabetes dok ya? Banget ya. Malah bisa jadi diabetes. Oke, di fakta mitos berikutnya mengenai kalau misalnya nih dok, saya kalau lagi habis makan pedas rasanya tuh longgar gitu ya, lega gitu rasanya ya. Nah ini katanya fakta atau mitos bisa melonggarkan pernafasan kalau kita makan makanan yang pedas. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, ini mitos. Jadi itu kan sebenarnya tergantung sensitivitas tiap orang. Kalau konsumsi pedas kemudian ini akan memicu sekresi banyak sekali lendir-lendir gitu betul. ya. Kemudian habis itu setelah dibuang jadi lega. Tapi sebenarnya yang dimaksud makanan pedas ini yang spice, jadi kayak dari Rempah-rempah gitu ya? rempah-rempah, Oke. turmeric kunyit, kunyit. kemudian lagi jahe gitu ya. Ini kan sebenarnya spice. Nah,
ini mempunyai efek antioksidan dan antiinflamasi yang ternyata juga bermanfaat bagi fungsi paru. Jadi bukan makanan pedas dari cabai level sekian sampai sekian, ini kemudian yang harus kita konsumsi, ya kalau itu selera aja. Tapi cabai sendiri juga ada ini kan Sebenarnya antioksidannya ya? ada antioksidannya, tetapi biasanya orang kaitkan pedesnya itu kemudian akan mengeluarkan sekresi itu ya, longgarlah pernapasan. Jadi itu mitos dok ya? Iya, mitos. Nah dok, berikutnya nih, ini orang tuh taunya kalau wortel ini berkaitan dengan kesehatan mata. Tapi apakah fakta atau mitos dok, kalau konsumsi wortel ini baik untuk kesehatan paru? Iya, fakta. Fakta. Ya, jadi wortel tuh bukan untuk kesehatan mata aja ya, tapi paru kita juga. Gimana Jadi tuh dok? ternyata mengonsumsi wortel sebagai bagian dari konsumsi sayur harian kita, ini ternyata bisa mengurangi resiko terhadap kanker, kanker paru-paru terutama yang jenisnya adenokarsinoma. Jadi supaya nggak kena, terutama kayak yang beresiko tinggi itu yang hidupnya banyak paparan polusi, terutama yang perokok, yang mungkin tidak perokok tapi perokok pasif gitu ya. Jadi banyak paparan asap rokok, ini kan termasuk yang beresiko terkena kanker. Nah, salah satunya coba rajin-rajin makan wortel. Tapi ini harus sebanyak apa nih dok untuk supaya dapat manfaat nih si paru wortel kita? karena ini bukan yang utama, jadi kita kan harus konsumsinya Gizi seimbang. kombinasi gitu ya. Jadi coba konsumsi jadi bagian misalnya 3-4 kali seminggu, ini oke sekali. Dimakan langsung atau dibikin sop? Boleh. Jadi kalau misalnya perutnya kuat, sebenarnya yang penting dicuci bersih. Wortel itu kan termasuk sayur yang bisa dikonsumsi langsung. Tetapi kalau mau dimasak pun ini juga tidak ada masalah. Yang penting tidak dimasak dengan gula atau santan yang berlebihan. Oke deh kalau gitu. Nah ini ada selanjutnya nih ya dokter ya. Ini katanya yang paling ngetop, katanya tuh kalau misalnya kita minum air soda langsung paru-parunya bersih. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali, tetapi hidup sehat.